Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami channel Obor Malam. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh akun senja.id dengan judul Kiriman Santet Dukun Alim. Untuk link cerita dan akan kami cantumkan di deskripsi. Silakan kalian follow juga penulisnya supaya beliau bertambah semangat untuk terus berkarya. Oke, langsung aja ke ceritanya. Assalamualaikum, Teh, ucap seorang gadis kecil berhijab merah muda di ambang pintu kamar bertuliskan Khadijah. Salah satu nama kamar dari 5 kamar di pondok santri perempuan. Mata bulatnya melirik kanan, kiri, seperti mencari seseorang. Waalaikumsalam, Minggisa, ada apa atuh? Nyari siapa? Tanya teteh-teteh santri bergantian. Saat ini mereka sedang free time karena hari Jumat. Ada Teh Alipah, ada kakaknya, katanya mau dijemput pulang. Ucapnya lagi yang dipanggil Ening itu. Loh, kenapa? Baru aja Alipah bertanya. Kakak yang sebetulnya kakak sepupunya datang di balik pintu, lalu menghampiri dan mengelus rambut Surai di balik hijab adik sepupunya itu dengan lembut. Gih, cepat bebenah, kita pulang, ucapnya singkat. Namun mengisyaratkan sebuah arti yang entah apa itu. Ada apa, Teh? Kok nyuruh pulang? Padahal Alipah baru aja bulan lalu pulang. Meski heran, Alipah tetap bergegas. Membuka lemari baju untuk mengambil beberapa helai baju, kitab, dan buku yang mungkin ia perlukan. Santi, kakak sepupunya itu membantu memasukkan barang Alipah ke atas tas punggungnya yang berwarna ungu abu dengan hiasan motif bunga di depannya. Teteh gak mungkin tiba-tiba jemput kalau gak ada hal penting, Dek. Mendengar hal tersebut, Alipah mengangguk tanpa banyak bertanya. Semua sudah siap. Ia pun berpamitan dengan teman-temannya, lalu bergegas ke rumah Pak Yai dan Bu Nyai untuk bersalaman. Semoga Allah memberikan kita semua kemudahan, doa Ibu Nyai ketika Alipah mencium punggung telapak tangannya. Amin. Terima kasih, Bu. Seusai ia mendapat kabar dari seorang tetangga yang baru keluar habis menjenguk ayahnya. Ayah, panggil Alipah lirih tak kala melihat kondisi ayahnya. Pak Firman, ayah Alipah, terbaring lemas di tengah rumah dengan kasur busa sebagai alasnya. Di tangan kirinya terpasang jarum infus yang Alipah tahu itu rasanya sakit. Diraih tangan sang ayah, ingin rasanya ia memeluk, menangis sejadi-jadinya. Namun, seakan ada dinding penghalang. Alipah hanya dapat menggenggam tangan kekar yang kini berubah jadi keriput karena efek dari penyakit. Ayah, panggilnya lagi. Sang ayah yang tadinya terpejam membuka matanya perlahan. Kau udah pulang, Pak, ucapnya pelan. Alipah mengangguk lalu mencium telapak tangan ayahnya. Ayah, kenapa? Ya, gini, seperti yang kamu lihat, jawabnya sedikit tersenyum. Namun matanya semu. Sejak kapan ayah sakit, Bu? Kenapa nggak ngasih tahu? Alipah berbalik memandangi sang ibu yang tengah mengelus rambut si bungsu di pangkuannya. Baru seminggu, ibu nggak ngasih tahu kamu.
karena awalnya biasa aja. Tapi 3 hari yang lalu, bapak kamu tiba-tiba muntah terus. Sampai sekarang kondisinya kian memburuk, jawabnya lirih. Udah berobat kan, Bu? Sakit apa katanya? Tanyanya lagi membuat sang ibu memandang wajah putri pertamanya sekilas. Kamu ke kamar dulu, Gi. Beresin baju kamu. Nanti ibu titip si adek. Titah ibunya. Alipa langsung bergegas ke kamar tanpa banyak bertanya. Terlebih ada beberapa tamu yang datang. Malam harinya di rumah Alipa diadakan pengajian kecil-kecilan atas saran dari Ustadz Hasan, kerabat jauh Pak Firman. Tapi sudah dianggap seperti adiknya sendiri. Awalnya hanya mengundang kerabat dan saudara saja. Namun siapa sangka, warga dari kampung sebelah pun ikut hadir. Bunda Nia sebagai istri Pak Firman pun cukup terharu. Ini semua mungkin karena kebaikan sang suami yang dilakukannya kepada orang-orang. Lantunan ayat suci Al-Quran menggema di rumah sederhana milik Pak Firman tersebut. Semua warga antusias membantu dalam segala hal. Tak selang beberapa lama, pengajian pun selesai digelar. Di dapur, Alipah membantu ibunya membereskan perabotan. Sementara si bungsu sudah tidur di kamar. Karena capek, seharian aktif bermain. Ada beberapa kue ringan dan makanan lainnya yang tersisa. Itu semua bantuan dari beberapa warga. Ibu, sebenarnya ayah tuh sakit apa? Tanya Alipah kembali berharap ibunya kali ini menjawab. Paru-paru, dokter bilangnya sih gitu. Ibu kok jawabnya kayak gak yakin? Tatap Alipah yang merasa ibunya itu menyembunyikan sesuatu. Entahlah, ibu ngerasa tiba-tiba aja gitu. Ayahmu tidak pernah ngerokok, dan jika harus sakit parah kayak gini, biasanya ada gejala-gejala tertentu. Suasana di dapur pun hening. Hanya terdengar geletak dari perabotan dan nyanyian jangkrik di luar. Geletak! Tiba-tiba ada suara hantaman keras di atas genting. Hingga 3 kali. Alipah dan Bunda Nia menghentikan aktivitas seketika. Duk, duk, serak. Suara seperti gedoran di pintu dapur. Lalu cakaran. Kita ke ruangan tengah yuk. Bunda Nia menarik lengan Alipah bergegas. Sesampainya di ruangan tengah, mereka dikagetkan dengan kondisi Pak Firman yang tiba-tiba sekujur badannya bergetar dengan keringat yang membanjiri tubuhnya. Telepon Ustadz Hasan, cepat! Perintah ibunya dengan wajah tegang. Alipah segera menelepon Ustadz Hasan, sedangkan ibunya menggendong si bungsu yang tengah tidur. Tak selang beberapa lama, Ustadz Hasan datang bersama 2 temannya. Kebetulan beliau ternyata memang sudah dalam perjalanan menuju rumah Pak Firman. Astagfirullahaladzim. Ustadz Hasan memegangi tangan serta kaki Pak Firman, lalu meminta segelas air putih. Bunda Nia pun segera bergegas menyiapkan. Ia memberikan air putih itu kepada salah satu temannya. Punten, katanya menyodorkan gelas itu agar diminum Pak Firman. Lalu menuangkan sedikit airnya ke telapak tangan untuk diusapkan ke tangan dan kakinya Pak Firman. Atas izin dari Allah, kini badan Pak Firman berhenti bergetar. Napasnya pun terdengar lembut dan teratur. Bu, panggilnya. Bunda Nia langsung menghampiri suaminya itu. Alhamdulillah,
Sepertinya setelah pengajian, tadi dia ngirim lagi deh, Teh, ucap Ustadz Hasan. Alipah yang sedari tadi duduk di belakang ibunya hanya diam menyimak. Hingga suara ketukan terdengar di depan pintu rumahnya. Ternyata Teh Santi, adiknya dan ibu ayahnya. Mereka memang sudah bilang mau nginap di sini, tapi pulang dulu untuk bebenah. Mereka pun lalu ikut nimbrung. Besok kita adain pengajian lagi. Insya Allah, Allah membuka jalannya. Mereka juga akan ikut. Mereka cukup paham dengan hal beginian. Begitu juga dengan anak-anak santri yang akan saya ajak ke sini. Ucap Ustadz yang membuat Alipah semakin paham dengan kondisi ayahnya. Tapi Jang, Teteh nggak punya uang, atuh. Ini oge sebagian dikasih sama Bibi, si Nyai. Yang dimaksud Bibi adalah adik bungsu Pak Firman. Teh, insya Allah kalau kita niatnya ilah ta'ala, semuanya akan dilancarin. Orang-orang pun gak akan menuntut lebih jika mereka niatnya membantu. Untuk teman kita itu, insya Allah saya ada sedikit rezeki. Masya Allah, atur nuhun pisan atuh. Teteh jadi banyak ngerepotin kamu. Ucap Bunania. Ibu, sebenarnya apa? Ada apa? Tanya Alipah. Menautkan kedua alisnya. Ustadz Hasan dan kedua temannya baru saja pulang beberapa menit yang lalu. Budania memeluk putrinya. Insya Allah semuanya baik-baik aja. Hanya itu jawaban yang membuat hati Alipah tiba-tiba sesak dan terisak di pelukan ibunya. Siapa pelakunya, Bu? Tanya Alipah terjeda-jeda. Dia orang dekat. Tadi juga ikut pengajian. Jawab Bimeli. Ibunya Teh Siska terus terang. Alipah langsung melepaskan pelukan. Lalu memandang bibinya meminta kejelasan. Dengar, Nyai, papamu itu bukan sakit biasa. Dia kena santet. Ada yang iri sama bapak kamu karena lama jadi kuwu. Kuwu itu adalah kepala desa dalam bahasa Sunda. Dia pengen gantiin posisi bapak kamu. Bimeli menghentikan ceritanya. Menarik napas dalam-dalam. Seakan cerita itu terlalu berat untuk disampaikan. Terlebih kini Alipah sudah siap dengan segumpal air matanya. Bukan hanya itu, dia juga marah. Karena sapi bapakmu sempat makan sayurannya. Gak seberapa, bahkan Apirman sudah minta maaf. Tapi sepertinya dia gak terima, pungkasnya lagi. Siapa orangnya, Bi? Tanya Alipah terkepal menahan gejolak marah serta sedihnya. Kai Judit, ucapnya singkat. Seperti disambar kilat, mata Alipah membulat tak percaya. Kiai yang suka ia segani waktu kecil, ternyata. Gak mungkin, Bi. Alipah nampak tak percaya. Kamu gak percaya? Kamu kira banyaknya kasus mati mengenaskan itu karena ulah siapa? Tuturnya yang mendapat ploton dari Bu Nania. Masih ingat dulu, Bibi sempat nginep di Bojong Haur selama 2 bulan. Tanyanya, kemudian Alipah mengganggu. Besok Bibi akan cerita. Sekarang ayo kita tidur. Malam ini malam yang cukup panjang bagi keluarga Pak Firman. Sepanjang malam, Pak Firman minta dipijit kakinya karena merasa pegal. Mereka saling bergantian untuk memijit sambil terus membacakan istighfar. Terlebih si bungsu terus mengigau sambil menangis. Jangan masuk Om jelek.
Om jelek, om jelek jangan masuk, teriak dan rengeknya sambil memeluk erat Bu Dania. Pukul 4:37 dini hari. Azan subuh berkumandang. Semua umat muslim disuruhkan untuk bangun dan ibadah untuk mengingat keagungan zat penguasa alam. Pak Firman sudah bangun. Ia membangunkan istri serta yang lainnya dengan cara menggapai dinding tembok. Loh, kok Bapak bangun? Kaki Bapak nggak kenapa-napa? Tanya Bu Nadia yang langsung memapa suaminya. Pak Firman terlihat sedikit pulih meski wajahnya masih pucat. Mereka pun sholat subuh bergantian. Sedangkan Pak Firman sholat sambil berbaring. Ia belum kuat berdiri lama-lama. Seusai sholat, Alipah ngaji surat Yasin seperti yang dipinta ibunya. Waktu berjalan cepat, dari beres-beres hingga masak. Kini jam menunjukkan pukul 9:25. Pak Firman pun sudah sarapan. Bi, panggil Alipah. Bi Meli yang sedang menyisir rambut di kamar Alipah menengok. Bibi, jadi apa yang terjadi? Apa yang selama ini tidak aku ketahui? Alipah menagih janji bibinya yang tadi malam. Begini, Bi Meli mulai bercerita. Bi Astrid, anaknya Kyai Judit, ingin memesan minyak 5 meter yang eceran, setengah liter. Dia ingin beli dengan harga murah. Berhubung minyak sedang langka, Bi Meli hanya memberinya 3 liter aja. Dan kata Bi Astrid, harganya itu kemahalan. Padahal sudah Bi Meli kurangin. Keesok harinya datanglah ibu-ibu yang lain. Dia juga ingin membeli minyak. Kali ini 15 liter. Bi Meli memberikannya karena dia sebetulnya sudah pesan di hari-hari sebelumnya. Bi Astrid yang melihat itu langsung menghampiri sambil menyindir Bi Meli. Elah, katanya minyak langka. Nah, itu masih banyak gening, katanya sambil memilih beberapa jajanan, lalu pergi begitu aja. Ini bayarnya besok aja ya, nunggu suami pulang. Esok harinya, Bi Astrid datang lagi untuk bayar utang, lalu ia pamit pulang. Di saat bersih-bersih warung, Bi Meli melihat buntelan nasi putih yang dibungkus plastik merah terselip di bawah kaki stainless. Mengingat yang terakhir datang Bi Astrid, Bi Meli langsung membuangnya ke pembakaran sampah. Selang beberapa lama, Bi Astrid sakit parah. Ia bahkan sempat muntah-muntah darah. Begitu Teh Siska, tubuhnya tiba-tiba pucat biru. Namun, atas bantuan dari kenalan suami Bi Meli, mereka pun sembuh dengan dimintai mengungsi beberapa bulan ke tempat yang lumayan jauh dari tempat tinggalnya. Mendengar cerita Bi Meli, ya Allah, ngeri kali. Tapi Bibi tahu dari mana kalau santet itu dari Kyai Judit? Tanya Alipah masih tak menduga. Bibi sempat diruqyah dan jinnya ngaku kalau dia yang ngirim. Na'udzubillah min dzalik. Alipah lalu mengucap berkali-kali. Bi, apa jangan-jangan ibunya Mira mati ada kaitannya dengan Kiai? Alipah sedikit ragu untuk mengatakan namanya. Takut yang empunya mendengar. Soalnya matinya juga tidak wajar. Dengar-dengar 3 hari sebelum meninggal. Mulutnya menganga. Terus gak bisa nelan apa-apa. Air pun gak masuk kan Bi? Lanjutnya, ia pernah mendengar cerita dari emak-emak yang sedang kulit tandur di ladangnya. Ya intinya siapapun yang bermasalah sama keluarganya pasti kena imbasnya. Kamu harus hati-hati dalam bicara maupun bertindak.
Bimeli memperingatkan dengan jari telunjuknya. Alipah mengangguk paham. Selesai rencana malam pengajian pun digelar. Kali ini yang ikut tidak kalah ramai. Namun Kai Judit tidak terlihat batang hidungnya. Tak tahu apa dia sedang merencanakan sesuatu. Singkat cerita, selang beberapa jam, pengajian pun usai. Ustadz Hasan meminta Alipah membawa adiknya ke kamar, ditemani Siska dan Halwa. Kata bibinya, Pak Firman akan dibersihkan, mungkin semacam ruqyah. Di balik ruangan kamar, terdengar Pak Firman yang meringis kesakitan. Mang Komar, suaminya Bimeli, sesekali menenangkan. Sedangkan Ibu Dania terdengar terisak sambil berkali-kali berucap istighfar. Suara geraman cukup jelas terdengar di telinga Alipah. Bukan dari luar, melainkan dari belakang. Itu Siska. Ia melotot ke arah Alipah, seakan siap melahapnya mentah-mentah. Alipah cepat-cepat keluar menggendong adiknya, serta menarik lengan Halwa. Beruntung pintu kamar tidak dikunci. Namun, belum juga kagetnya hilang. Ia ditambah kagetkan dengan keadaan ayahnya. Darah terciprat di mana-mana. Apa mungkin santetnya separah itu? Tanpa Alipah sadar, adiknya hampir jatuh dari pangkuannya. Beruntung Bimeli sigap. "Kamu suruh siapa sini, Alipah?" ucap Bimeli berkerut karena Alipah tak mematuhi perkataannya. Teh Siska, dia kesurupan," ucap Alipah tersegal-segal. "Siska?" Bimeli langsung lari didampingi Ustadz Malik, temannya Ustadz Hasan. Siska mulai berteriak tak karuan. Ia menarik rambutnya hingga rontok sebagian. Bimeli menutup mulut. Ia menjerit-jerit melihat kondisi putri sulungnya itu. Baru saja ia menghampirinya, namun langsung dicegat Ustadz Malik. Dengan sigap, Ustadz Malik memegangi kedua lengan Siska dengan kain hijab sebagai pelantara. Lalu meminta Bimeli mengambil alih, sedangkan Ustadz Malik memegang kepalanya. Sambil membacakan surat Al-Baqarah ayat 255 sampai 257. Siska mulai mengerang. Bimeli dengan sekuat tenaga terus menendangi tangannya sambil menderai air mata. Kalian mengganggu saya. Pergi kalian. Kamu yang pergi. Dasar jin kafir. Mereka nggak salah. Ustadz Malik yang terus membacakan surat Al-Baqarah ayat 284 sampai 286. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Dalam sekejap, Siska terjungkal. Dia tak sadarkan diri. Bimeli langsung memeluknya dan beberapa kali menciumi keningnya. "Dek, tolong ambilkan air," perintahnya pada Salwa yang langsung menuangkan air yang memang sudah tersedia di kamar Alipah. "Ini kalau sadar langsung diminumkan ya pada Teh Siska," ucap Ustadz Malik setelah membacakan doa dan mencipratkan sebagian airnya ke wajah dan kepala Siska. Alipah dan Halwa diminta membaca surat Yasin selama Siska belum sadar diri. Begitu pula dengan Bimeli yang tak henti mengelus dahi anaknya itu. Sedangkan Ustadz Malik kembali membantu Ustadz Hasan. Selama proses penyembuhan Pak Firman, Alipah memang dilarang untuk melihatnya. Takutnya ia akan terbayang-bayang. Terlebih si bungsu masih kecil. Jaga-jaga kalau ada hal-hal yang tak diinginkan. Jam sudah menunjukkan pukul 23:45.
Belum ada tanda-tanda dari Ibu Alipah maupun Ustadz Hasan. Sedangkan Siska sudah sadarkan diri dari tadi. Ia ikut mengaji. Beberapa menit kemudian, Bunda Nia datang. Ia memeluk Alipah, seraya berkata, "Alhamdulillah nak, alhamdulillah. Ih, temui ayahmu." "Ayah sudah sembuh, Bu?" tanya Alipah yang langsung diangguki ibunya. Alipah langsung lari, sedangkan si bungsu sudah diambil alih oleh Bunda Nia. Terlihat Pak Firman yang sedang mengatur napas di atas kasur. Darah yang terciprat tadi sudah tak ada. Sepertinya Bunda Nia sudah membersihkannya sebelum memberitahu Alipah. "Sini Pak, sini," lirih Pak Firman. Alipah langsung memeluknya, lalu menumpahkan air matanya yang tak terbendung. "Alhamdulillah, Allah masih memberikan ayah kesempatan. Ini teguran, Pak. Kita harus memperbanyak mengingat Allah agar kejadian ini tak terulang," tutur ayahnya kembali. Alipah melepaskan pelukan. Bola matanya memperhatikan tubuh Pak Firman dan sekelilingnya. Apa ini mimpi? Mengapa ini terjadi begitu aja, pikir Alipah. "Ayah sudah gak apa-apa, Pak?" tanya Alipah memastikan. "Enggak, cuma sakit dadanya aja, Pak. Mungkin bekas tadi," jawab sang ayah. "Apa ini tanda-tanda ayah gak akan sakit lagi?" Ada bicara Alipah sedikit meredah. Ia khawatir kalau santet itu akan menyerang. "Ayah kurang tahu, Pak." Pak Firman menghela napas berat, sedikit mengkhawatirkan hal tersebut. "Kita banyak-banyak istighfar aja ya Alipah. Jangan lupa selalu mengaji Al-Quran, biar jin tidak berani kesini lagi," ujar Ustadz Hasan yang diangguki kedua temannya. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pembawaan cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.